Demikian juga dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4 kali 4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Para Ustadz Wahabi selalu berusaha menafikan keutamaan-keutamaan yang ada pada diri Rasulullah, sehingga tidak tersisa dari keutamaan beliau sallallahu alaihi wa alihi kecuali menerima wahyu saja. Mereka meyakini bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, sama seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Ketika terdapat riwayat bahwa Rasulullah adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah, mereka menolaknya. Ketika dikatakan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang agung, mereka mendakwahkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi bermuka masam dan lain-lain. Dalam hal ini, yang merupakan keutamaan dalam kategori mukjizat Nabi, Ustadz Wahabi ini berusaha dengan keras melogikakannya, sehingga menggiring pendengarnya agar menafikan hal yang tidak masuk akal. Padahal selama ini, mereka selalu berteriak-teriak bahwa beragama tidak boleh mendahulukan akal. Sekarang mari kita lihat kitab-kitab berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 208. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Abu Bakar sholat mengimami mereka pada saat sakit Rasulullah yang menghantarkan wafatnya. Hingga ketika hari Senin, sedangkan mereka berbaris dalam sholat, maka Rasulullah membuka tirai kamar, lalu melihat kepada kami dalam keadaan berdiri. Seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf, yaitu putih cemerlang. Dalam kitab Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Muassasah Qurtubah, cetakan kedua tahun 1994, halaman 187. An-Nawawi berkata, redaksi riwayat seakan-akan wajah beliau adalah lembaran mushaf merupakan ibarat tentang ketampanan yang unggul dan perawakan yang menawan, bersihnya wajah serta bersinarnya. Kami tegaskan, bersinarnya wajah Rasulullah. Mari kita simak baik-baik riwayat berikut ini. Dalam kitab Syarhus Sunnah, karya Al-Baghawi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 14 yang diterbitkan oleh Maktabul Islami, cetakan kedua tahun 1983, halaman 187. Diriwayatkan dari Anas yang berkata bahwa Usaid bin Khudair al-Ansari dan seorang lainnya dari kaum Ansor, keduanya berbicara di hadapan Nabi akan kebutuhan mereka, sampai berakhir beberapa saat di waktu malam, yang mana saat itu malam yang sangat gelap. Kemudian keduanya keluar dari majelis Rasul Shallallahu alaihi wa alihi untuk pulang, sedangkan masing-masing di tangan mereka ada tongkat kecil. Lalu bersinarlah salah satu tongkat dari keduanya, sehingga mereka berjalan dalam naungan cahayanya, sampai saat mereka berpisah di pertengahan jalan, tongkat yang satunya lagi pun bersinar, dan masing-masing pun jalan dengan cahaya tongkatnya hingga sampai di rumahnya. Al-Baghawi berkata, ini adalah hadis sahih. Dengan izin Allah dan keberkahan Rasulullah, terdapat manusia lain yang bukan Nabi dapat menjadikan sebuah tongkat mengeluarkan cahaya. Namun ketika kita meyakini bahwa wajah Rasulullah bercahaya, kelompok Wahabi keberatan. Dalam kitab Kasyaful Qana, karya Al-Buhuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub, halaman 2385. Al-Buhuti berkata bahwa Rasulullah tidak
memiliki bayangan, baik bayangan karena matahari maupun bulan, karena beliau sallallahu alaihi wa alihi merupakan cahaya, sementara bayangan adalah bentuk dari kegelapan. Ibn Aqil dan selainnya telah menyebutkan hal ini. Yang membuktikannya adalah bahwa Rasulullah meminta kepada Allah agar menjadikan seluruh anggota tubuhnya dan segala arahnya sebagai cahaya. Kami tegaskan, dari segala arah fisik Rasulullah merupakan cahaya. Karena itu beliau sallallahu alaihi wa alihi mengakhiri doanya dengan kalimat, "Ya Allah, jadikanlah aku cahaya." Siapakah Al-Buhuti? Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 7 yang diterbitkan oleh Dar Ilmil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 307. Az-Zirikli berkata, Al-Buhuti sampai kalimat adalah seorang ulama besar mazhab Hambali di Mesir pada zamannya. Ternyata Al-Buhuti adalah salah satu guru besar dari mazhab Hambali yang katanya Ustadz Wahabi ini juga bermazhab Hambali, namun memiliki pandangan yang berbeda. Padahal jika kita lihat dari sisi keilmuannya antara langit dan bumi. Jika Ustadz Wahabi ini masih keberatan bahwa Rasulullah itu bercahaya, maka tolong jelaskan kepada kami apa makna doa yang beliau sallallahu alaihi wa alihi panjatkan berikut ini. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 352, Rasulullah membaca di dalam sholat atau di dalam sujudnya, "Ya Allah, berilah cahaya pada hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, dan jadikanlah untukku cahaya atau jadikanlah aku cahaya." Kami tegaskan, jadikanlah aku cahaya. Dalam kitab Syarhus Syifa, karya Mula Ali Al-Qari, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 509 sampai 510. Mula Ali Al-Qari berkata Al-Halabi sampai kalimat, "Sesungguhnya salah satu kekhususan Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wa alihi adalah cahaya yang jika berjalan di matahari atau bulan tidak muncul bayangan beliau sallallahu alaihi wa alihi." Kami tegaskan, tidak muncul bayangan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Mari kita lihat siapakah Mula Ali Al-Qari yang menukil pernyataan dari Al-Halabi. Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Ilmil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 12. Az-Zirikli berkata, Mula Ali Al-Qari sampai kalimat seorang ahli fikih mazhab Hanafi, termasuk pemuka ulama di zamannya. Yang jelas beliau jauh lebih alim daripada Ustadz Wahabi ini, dan itulah keyakinannya kepada Rasulullah dibandingkan para makhluk Wahabi. Sebagai kenang-kenangan, kami akan berikan hadiah yang sangat menggembirakan Ustadz Wahabi dan gerombolannya. Anta syamsun, anta badrun, anta